Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa tercurahkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya terhadap kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan berupa kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berbingkaikan salam tak lupa pula kita curahkan kepada sang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya Islamnya, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan bawakan sebuah ceramah yang berjudul Menggapai Ridho Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah merupakan tempat impian kita semua. Karena hakikatnya kita hidup di dunia hanya untuk mencari bekal untuk mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan puncak kenikmatan yang tak sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Dikisahkan bahwa ada seorang ahli ibadah yang mana kisah ini diambil dari kitab Qurratun Nasihin, bahwasanya ada seorang yang hidup menyendiri di sebuah pulau. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan satu pohon delima, yang mana dengan adanya pohon delima tersebut sudah menjadi sumber kehidupannya selama hidup di pulau. Dan di pulau itu juga tersedia sumber mata air untuk diminumnya. Selama hidup di pulau, si fulan hanya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 500 tahun beliau sibuk beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada suatu hari si fulan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jika satu hari ajal hamba telah tiba, maka cabutlah nyawa hamba dalam keadaan bersujud kepadamu." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa si fulan. Pada suatu hari malaikat datang mencabut nyawa si fulan dalam keadaan fulan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyambutnya dengan berkata, "Saya pahami dan menerima semua amalanmu selama 500 tahun. Maka masuklah engkau ke dalam surgaku karena kasih sayangku." Tetapi si fulan membantah dan menjawab, "Ya Allah, sesungguhnya saya masuk surga karena ibadahku kepadamu selama 500 tahun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak, sesungguhnya engkau masuk surga karena kasih sayangku." Tetapi fulan lagi dan lagi membantah Allah dan berkata, "Tidak, aku masuk surga karena ibadahku kepadamu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berapa banyak ibadahmu?" Si fulan menjawab, 500 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dari mana engkau mendapatkan nyawa? Dari mana engkau mendapatkan tubuh dan seluruh anggota badan yang engkau gunakan untuk beribadah?"
Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mencungkil sebiji matanya untuk ditimbang dengan kadar kebaikannya. Ternyata sebiji matanya hanya sebanding dengan kebaikannya. Ketika diperiksa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sebiji matamu hanya sebanding dengan kadar kebaikanmu. Maka bagaimana dengan anggota tubuhmu yang lain? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk membawanya ke dalam neraka. Tapi si fulan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, mengampuni dan memaafkan si fulan, lalu memasukkannya ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pesan moral yang dapat kita petik dari kisah tersebut bahwasanya amal ibadah kita belum tentu dapat memasukkan kita ke dalam surga. Akan tetapi karena adanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita sebanyak 32 kali dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita berlomba-lomba menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri, memperbaiki iman, memperbaiki amal kebaikan. Semoga kita semua akan diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Seakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.